Kopi, orang awam pasti kopi Aceh, terkenal gayunya kan. Ini kopi Sukabumi itu sudah ada nih sih ciri khasnya. Belanda itu mencoba menanam kopi itu dilakukan di Sukabumi di Parakan Salak. Pulau Jawa itu di Sukabumi. Ya, di Sukabumi. Tapi syaratna robah heula tata ruangna, robah heula tata bangunanana, pulangkeun Sukabumi ka lemah pangbalikanana, ku aing dibantuan tepi ka anggeusna. Kalau 10% penduduk Sukabumi Raya itu minum kopi, katakanlah 300.000 orang ya, kenapa tidak kita sama-sama nanti tanami kopi? Mungkin ada hadisnya, Bu. Terus ada penyuluhnya juga nih, Bu. Terkait dengan pendampingan. Berasa nggak sih dari dinas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman, balik lagi. Sekarang ada di segmen ngopi, ngobrol di Barokaheun, teman-teman. Nah, kita sekarang hari ini ngopi bareng dengan Kadis Perdagangan dan Perindustrian. Yang kemarin kita pernah podcast nih, teman-teman ya. Di samping saya sudah ada Pak Dani Tarsoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada penyuluh, ada ini juga. Assalamualaikum. Dari Disdagin ya. Lalu ada pelaku IKM itu sendiri, Bu Sri. Ya, Oke, itu Pira kopi ya. Iya. Ya. Kita sekarang ada di mana, Pak Dani? Di Piro Kopi. Piro Kopi. Iya, di Piro Kopi, ya, Bu ya. iya. Oke, kopi. Oke, ini teman-teman, dinas itu untuk mendampingi dan mengembangkan industri kecil menengah Ya. atau mikro dan kecil gitu kan ya. Nah, 5 tahun terakhir sekarang kopi itu lagi trennya naik nih. Ya. Apakah dinas ikut berpartisipasi, Pak, dalam tren kopi ini? Ya. Salah satu tugas fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan, khususnya di bidang perindustrian, adalah membina IKM. Membina IKM dari industri kecil, mikro kecil dan menengah. Itu adalah tugas dan fungsi kami yang utamanya seperti itu. Selanjutnya, salah satu unggulan, salah satu produk IKM yang sekarang menjadi tren dan menjadi perhatian, salah satu perhatian fokus kami adalah kopi. Kopi, teman-teman. Ya. Kami membina beberapa pelaku usaha kopi, salah satunya ada di samping kita ini, ada Ibu Sri. Iya. Binaan dari Iya. Oke. Jadi kami melakukan proses pembinaan terhadap seluruh pelaku IKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Itu kira-kira kami melakukan pembinaan dari mulai proses awal sampai proses akhir. Proses awal di kebun gitu, Pak? Bukan, kalau di kebun biar teman-teman tahu juga nih. ya, jadi begini. Kalau proses produksi itu kan paling tidak ada pasokan ya, ada sumber kopi itu kan harus datangnya dari kebun ya. Teman-teman di Gapokran di bawah binaannya Dinas Pertanian mungkin yang memasok kepada kami baru di sini. Kamilah yang melakukan pengolahan, industri olahan hasil daripada kebun tadi. Gitu. Nah, kemudian dari olahan ini baru ujungnya kan proses pemasaran. Saya pernah bercerita mimpi kami itu kami ingin ekspor. Konon katanya di Eropa, di Afrika, di beberapa negara itu mereka butuh kopi kita. Emang bagus katanya, Pak? Ya, seperti itu. Begitu, Pak. Ya. Ngomong-ngomong kopi nih, kalau kopi orang awam pasti kopi Aceh, terkenal gayunya kan. Ini kopi Sukabumi itu sudah ada nih sih ciri khasnya. Jadi begini, sejarah kopi nih. Menurut informasi yang kami terima waktu zaman dahulu kala, zaman POC, zaman Belanda berapa ratus tahun yang lalu, pertama kali POC itu menanam kopi di Sukabumi. Masa sih? Ya, beneran. Dan itu dibuktikan dengan literatur yang ada di Leiden, di salah satu perpustakaan di Belanda. Oke. Jadi Belanda itu mencoba menanam kopi itu dilakukan di Sukabumi di Parakan Salak. Pulau Jawa itu di Sukabumi. Ya, di Sukabumi. Setelah dinyatakan berhasil, barulah bibit-bibit kopi yang dari Sukabumi itu katanya, menurut informasi di Leiden tadi, itu dibawa ke Aceh, jadi kopi Aceh. Serius? Iya, betul. Dibawa ke mana, ke Bali, jadi kopi Bali dan seterusnya. Itulah sebetulnya ada satu informasi yang kami peroleh terus terang dari mantan bupati kemarin karena beliau sangat konsen dalam dunia ini. Di Sukabumi ayah nami selah kopi, Bu. Tante, selah kopi. Kenapa dinamakan selah kopi? Itu katanya
waktu zaman Belanda itu salah satunya kedai kopi yang ada di Indonesia, di Jawa pada waktu itu di Selakopi tadi. Oh, daerah Selakopi itu. Ya, kalau sekarang mungkin jadi BKPSDM atau jadi apalah gitu. Itu. Jadi kita memang memproduksi kopi dari memang sejarahnya ada di kita seperti itu. Sampai saat ini ada ya? Sampai saat ini ada. Oke. Dan itu produksinya banyak? Banyak, ya. Banyak ya? Tersebar di seluruh kabupaten? Di seluruh kabupaten. Kecamatan ya, teman-teman ya? Ada angka yang kami peroleh, ya kami update. Tahun ini ya, 2024, Pak Dani ya. Saya panggilnya Pak Ustadz. Panggil Pak Ustadz aja deh. Ya, ini Pak Dani, ini Pak Ustadz. Iya, itu aja. Mending Pak Ustadz aja. Pak Dani, ini Pak Dani lagi. Iya, Pak Ustadz aja, Pak Ustadz. Emang beliau ketua DKM di Bisa aja. Jadi mudah-mudahan angkanya nggak salah, update kita tahun 2024 ya, atau tahun sekarang tahun 2024 ya. Produksi kopi kita itu sampai 700 ton per tahun. Per tahun? Dan itu tersebar kemana-mana. Jadi kita yang di Sukabumi itu yang dapat ya hanya sebagian kecil dari produksi yang kita peroleh dari hasil kebun-kebun yang ada di Sukabumi. Informasinya, datanya seperti itu, gitu. Bu Sri juga ini di sini teman-teman, ini tempatnya Bu Sri, ini pengolahan kopi, teman-teman di sini industri kecil menengah dan binaan dinas. Ini kopi-kopi di belakang tuh ada kopi-kopi nih teman-teman, nanti saya tunjukin. Ini ada berapa macam kopi nih. Ini asli Sukabumi, Bu? Asli Sukabumi, Pak. Nggak ngambil dari daerah lain? Jadi kita di sini khusus untuk workshop yang ada di Cimahi, di Cantayan. Ini khusus untuk workshop pengolahan pasca panen kopi. Jadi kita terima ceri dari beberapa wilayah dari Kabupaten Sukabumi. Kita olah di sini sampai kita pasarkan secara online dan offline. Berbentuk green bean dan juga roast bean. Oh, green bean dan roast bean. Iya, ada dan dua. Itu asli Sukabumi. Iya, asli Sukabumi. Teman-teman aja tuh. Kalau dari yang suka supply ke sini, itu langsung iya. Supply. Kalau supply ke sini itu dari Cirenghas, dari Gerbich, Ayunan, terus Lindung, dari Cidolog, terus dari saya nggak tahu kalau di Sagalantan ada atau enggak, tapi yang kirim di sini dari sana. Ada dari Sagalantan. Terus dari Gunung Dut. Oke. Terus dari Palang Kuda juga ada. Uh-huh. Kalau yang sebenarnya saya tuh di sini ada 2 workshop ya. Satunya lagi workshopnya di Cipete ke Bandungan. Kebetulan di sana ada lahan kopi, kita punya keluarga. Oh. Jadi di sana ada workshop, di sana tuh kebun kopi, terus workshopnya dari mulai kupas, jemur sampai jadi green bean. Di sana terpusat jadi satu sentra gitu, satu distrik. Oh, di sana ya. Kita lihat nanti, kita lihat. Iya. Bangin. Bu-bukunya mungkin ada hadisnya, Bu. Terus ada penyuluhnya juga nih, Bu. Terkait dengan pendampingan. Berasa nggak sih dari dinasnya tuh? Alhamdulillah saya itu sudah didampingi terus sama Pak Dani itu dari 2018. Pak Ustadz apa Pak Dani? Pak Ustadz. Oh, Dari 2018. 2018? Iya. Dari nol apa gimana? Saya mulai 2016. Jadi 2018 itu saya waktu itu dibantu halal. Bersama Pak Didi dan Reng-Rengan yang sudah berganti-ganti. Dibantu halal, dibantu AKG untuk produk kopi ya. AKG itu apa? Akan nilai ya. Jadi nanti di situ tuh kandungan Arabica robustanya ada berapa untuk waktu itu saya tuh ada tawaran untuk kirim keluar, dan waktu itu saya mau ke India tuh. Jadi bukan Bazar Expo, coklat, kopi dan teh, Chopati di India. Nah itu waktu itu disupport sama dinas perindustrian. Jadi disupport AKG-nya, jadi waktu itu AKG-nya berbahasa Inggris. Berikut dengan kemasannya, jadi dapat dibantu disediakan dengan kemasannya, jadi kemasan itu di print ada AKG berbahasa Inggrisnya. Dan itu tuh ceritanya packaging go internasional dari situ. Terus di situ kan jadi kita ada hasil tesnya itu ada menentukan usia dari produknya. Waktu itu usia dari produknya itu 11 bulan hasil dari tesnya itu. Terus dari situ selain dari teknis ada juga bantuan peralatan tahun 2019. Peralatan? Iya. Kita tuh disupport mesin sangrai, terus mesin alat ukur kadar air, mesin grinder, terus mesin kopi sachet. Mesin packaging? Ya, packaging sama pengaduk kopinya. Karena waktu itu Pirokopi dipercaya untuk jadi prototipe
IKM Kopi memproduksi kopi sachet. Meskipun kurang berhasil karena satu dan lain hal. Ya, Dari tahun ini ya, Bu, ya. Tapi kalau permesinannya terpakai sampai sekarang. Oh, Iya, terpakai. kalau permesinan terpakai sampai sekarang. Bahkan sekarang kita masih tetap produksi menggunakan mesin dari dinas perindustrian. Ini grinder kan, ini Nanti kita keliling ya, Iya. lihat produksinya. Selain itu, kita juga dibantu untuk pemasaran, misalnya seperti kalau ada bazar-bazar nasional atau bazar-bazar lokal, Dikasih linknya ya. difasilitasi. Fasilitas. Waktu itu bazar di Trans Studio ya Pak ya, Ya, sama Pak Dani, saya di Bandung sama Bandung Lautan Kopi, Ngopi Ya. Saraosna itu kita ikut ke sana. Sana ya. Yang terakhir terbaru itu bazar di Malang, di bawah sama sama Pak Tommy ya, sama dinas Dinas perdagangan di Malang itu saya ikut. Oh, ikut. Bukan sayanya produknya. Maksudnya kita diprioritaskan untuk mengisi stand dinas perindustrian. Misalnya kan saya tuh produknya ada 3 ya Pak ya. Selain kopi, ada gula, ada snack gitu. 3-tiganya saya tuh produknya dibawa sama dinas perindustrian. Sama perindustrian Iya. perdagangan. Iya, perindustrian dan perdagangan dibawa 3-tiga. Oh, oke. Jadi kami optimis, Pak Uta, dengan gambaran kecil tadi. Kita kan tadi ada ilustrasi yang sangat kami optimis bahwa kopi itu bisa menjadi salah satu sumber pencaharian atau sumber kehidupan masyarakat kita. Nggak jauh-jauh lah. Penduduk kabupaten kita kan ada 2,93 juta. Gabung kota Pak, gabung kota. Dan kota ya. Kota dan kota. Jadi dan kota katakanlah. Jadi total jumlah penduduk Sukabumi, kota dan kabupaten Sukabumi Raya nih, Sukabumi Raya. itu sekitar 3,5 juta lah. 3,5. Oke. Kalau saja kita asumsikan hari ini penikmat kopi itu luar biasa. Saya aja bisa 4 gelas. Ya, Itu standar 3 gelas lah. ya. Kalau 10% Oke. penduduk Sukabumi Raya itu minum kopi, katakanlah 300.000 orang ya, Ustaz ya. 300.000 orang. Dengan tadi analoginya standar orang minum kopi sehari 1 gelas, 2 gelas, 1 gelas. 1 gelas itu 10 gram. Ustaz. Artinya kita butuh kopi 3 ton per hari. Per hari teman-teman 3 Dengan ton. asumsi hanya 300.000. Kalau 1 tahun berarti 3 kali 300 900 ton. Kita itu butuh, kalau diasumsikan penduduk kita itu 10% saja yang ngopi. Saya yakin sekarang sudah mulai lebih dari itu. Iya, saya yakin juga. Ya, dan konsumsinya lebih dari 10 gram. Kalau lihat tadi yang saya sampaikan 700 ton per tahun tadi, itu produksi kita dari hasil angka BPS itu. Dan masih kurang, karena asumsinya 10%. Kalau 30%, normalnya kita berpikir sudah hampir 3.000 ton. Nah, itulah salah satu hal yang memang harus jadi pertimbangan kita, jadi cara berpikir kita juga, teman-teman di pemasok tadi, untuk menyiapkan juga. Untuk menambah supply ya. Menambah supply. Seperti itu gambarannya, sehingga dengan IKM Kopi ini kita tumbuh kembangkan dengan baik. Nah, Ibu maaf, punten di sini ada berapa orang karyawan, Bu? Di sini kalau yang tetap itu ada 4, Ya. tapi kan ada freelance. Kalau lagi panen itu kita mengerahkan tenaga kerja laki-laki ya, 2 orang. Kalau misalnya tetap sehari-hari mah 4 orang. Nah, katakanlah satu IKM ini ada 4 orang. Nah, artinya kan ada berapa puluh IKM Pak Ustaz di kita? Ya, Lebih dari 30 Pak. 30 sampai IKM. ya. Artinya kan Binaan dinas ya. ya. Binaan dinas. Yang memang sudah seperti ini kapasitasnya, artinya kan kami sudah ikut mengurangi jumlah persoalan besar kita ini. Ada penempatan tenaga kerja yang memang kita siapkan lah, sudah lebih dari 100 tenaga kerja yang kita kerjakan, yang kita manfaatkan hidup di dalam urusan kopi ini. Hanya satu jenis kopi dan satu ini gitu. Iya, IKM kami banyak. Hilirnya kan kafe. Ya, belum. Nah, ini kan dalam proses sumber, olahan, dan nanti pemasaran. Ujungnya Bu Sri ini jual apa? Ke kafe-kafe atau memang ada packaging sendiri? Saya itu lini bisnisnya tuh supplier kafe, Pak. Oh, supplier kafe. Jadi untuk kopi sangrai itu disuplai ke kafe dan restoran. Jadi saya nggak buka kafe. Terus kalau green bean itu saya supplier untuk roastery bagi kafe yang punya mesin roasting. Iya. Begitu. Wah, Ya. berarti ini potensi gede banget dong. Sangat besar.
Itu domestik. Nggak cukup dengan doa nih ya. Iya. Ya. Lain. Potensinya udah ada. Kita tadi ngambil kecilnya 10%, 300.000. Per tahun kita butuh 900 ton. Ya. Lahan kita luas. Nah ini apa masalahnya, di tata ruang kah atau bagaimana? Kemarin saya dengar tuh kalian juga kesini kan? Bapak Bupati, lamun anjen hayang mimpin ieu tempat subur makmur gemah ripah repeh rapi. Kade, tunggul ulah dirarung, catang ulah dirumpak. Leuweungkeun di ieu alam, balikeun deui ka lemasang pasarakan pangbalikanana. Kuring boga kayakinan, lamun Pak Bupati wani mulangkeun Sukabumi ka alam sarakan pangbalikanana, alam panjang poe panjang nagara tunjung sampurna, ieu lemur bakar subur makmur gemah ripah repeh rapi. Tapi sabalikna lamun kabongbroy ku pangolo, lamun ka beuli ku pangirut, runtag kaayaanana, Sukabumi bakar ancur lebur kahirupanana. Lengkahna wayahna Pak Bupati robah tata ruang Sukabumi, balikeun deui leuweung ka leuweungna. Laut ka lautna, sawah ka sawahna, balikeun deui. Kuring rek komitmen. Gubernur Jawa Barat sanggup ngawangun Sukabumi. Tapi syaratna robah heula tata ruangna, robah heula tata bangunanana, pulangkeun Sukabumi ka lemah pangbalikanana, ku aing dibantuan tepi ka anggeusna. Ya, tata ruang harus dibenahi, mungkin bisa dilarikan sini. Bagaimana nih? Jadi kalau kita akan menangani tata kelola kopi dengan baik, artinya persoalan besar kita kemarin, yalah kita kan hari ini mendapatkan gubernur yang luar biasa. Iya. Salah satu konsen beliau itu yang kemarin baru datang di Pelabuhan Ratu, kami ikuti semua. Dia mengkritisi tentang tata ruang kita, tentang pengembalian kepada fungsi lahan-lahan yang ada di Sukabumi, vegetasi dan sebagainya lah. Nah, ada banyak lahan kosong di kita, lahan tidur, lahan yang tidak produktif, Harus dibenahi ya. daerah aliran sungai. Ya kenapa tidak kita sama-sama nanti tanami kopi? Karena sudah jelas nih pasarnya. Dan kurang. Iya. Dan Dan ini kurang, harus segera kita berdayakan, kita optimalkan posisi-posisi lahan yang tadi. Ya ujungnya kopi kan, kalau tanaman kopi kan salah satu termasuk tanaman keras ya. Ya artinya kan juga cocok mungkin untuk vegetasi, untuk menjaga erosi dan sebagainya. longsor kan sering sekali juga ya. Bagaimana sedihnya kita kemarin kita dapat bencana longsor, ada berapa? 39 ya dari 47 kecamatan, semuanya longsor, semuanya banjir. Nah, kita bisa membantu mengurangi potensi itu gitu. Berarti dengan ya mudah-mudahan itu ya. Ada nih ya. Dengan lahan-lahan tidur yang ada di kabupaten bisa dialokasikan untuk kopi. Ya. Kali dayung 230. Nah, Iya. Dengan alam kopi berarti pemberdayaan ekonominya dapat, ya. Konservasinya dapat. Ya. Sudah, apalagi yang kurang? Sebenarnya di IKM kita ini 30 tuh tergolong masih kurang atau bagaimana? Ya kalau melihat yang tadi data statistik yang disampaikan Pak Kadis bahwa demand-nya dengan 10% aja butuh 3 ton per hari atau 900 ton per tahun, itu kan pasar yang besar sekali. Baru ngambil 10%-nya ya Pak, belum setengahnya. Iya, belum setengahnya. Artinya ketika pasar demand-nya besar, yang ditunggu adalah supply-nya dong. Nah supply-nya ini kan prosesor ini IKM. IKM ini memproses dari seri bahan baku menjadi kopi yang siap seduh. Nah itu fungsinya di sana. Ya sangat mungkin sekali untuk memperbanyak pelaku IKM untuk menyuplai si demand tadi. Cuma problemnya secara data aja tadi 700 ton. Iya. Kita butuh kalau untuk menyuplai 10%-nya 900 ton, kurang 200 ton. Itu problem di angka. Yang sekarang terjadi itu lebih ekstrim lagi. Ada supply 700 ton, IKM hanya butuh paling berapa Bu? Sekitar 20 ton nyampe nggak? Ibu main berapa? Saya 10. 10. Lari mana itu berarti? Kan sisanya nih lari nih nggak keserap. Iya, nggak keserap berarti. Bukan nggak keserap. Petani lebih suka menjualnya keluar Sukabumi.
ke Bandung, ke Bogor, akhirnya diklaim lah kopi Bandung, kopi Bogor. Padahal asli. Padahal dari Geger Bitung, dari Bandung, dari semua. Ini ada masalah yang harus kita sama-sama cari solusinya. Ini dinas ini yang harus cari solusi. Kita harus integratif. Oh, integratif. Bicara hulu, berarti dinas pertanian. Bicara bagaimana menahan laju ceri tidak keluar Sukabumi, berarti harus siap uang dong. Ya. Karena IKM, buat ya, IKM masih butuh bantuan. Pak, kami kalau ditanya, ya Bu ya, kalau bisa nggak nyerap? Bisa, asal uang naik lah. Ya, kan? Ada sebenarnya gambaran solusi. Kita sedang tren ya Pak, bukan tren dan sekarang digalakan oleh Pak Presiden ya, koperasi merah putih. Merah putih. Itu bisa kita. Nah, itu bisa diarahin berarti. Bisa sekali. Bisa, Mereka Bu. nyerap dari petani, dibeli dengan harga yang layak sehingga tidak target pertama, tidak keluar dari Sukabumi. Tidak keluar. Untuk siapa? Untuk IKM dalam. Nanti IKM beli ke koperasi. Okay. Bagi IKM yang nggak sanggup beli cash, kasih skema cicilan tanpa bunga. Oke. Skema cicilan dikreditkan. Nah, dikreditkan. Gitu. Dan sekarang program Pak Bupati kan sedang giat-giatnya nih, menggalakkan itu. Kita bisa sinkron di situ. Ketika bahan baku bisa ditahan di koperasi, IKM bisa beli ke koperasi dengan skema kredit, maka kita bisa pastikan processing. IKM ngebul nih. Nah, processing akan terjadi di Kabupaten Sukabumi. IKM akan semakin banyak, bisa jadi 30 jadi 90, jadi 100. Multiplikasi lagi apakah disampaikan tenaga kerja yang terlibat. Ini belum bicara hilirnya. Belum. Berprosesor, medium, middle. Dan ada satu lagi yang nambah. Kalau tadi ilustrasi Pak Ustadz itu kan koperasi merah putih. Di kita sudah ada Perumda Agro. Iya, Perumda Agro ya. Itu juga nanti bagian yang akan kita coba dorong. Betul. Salah satu fungsi Perumda itu menjadi penyangga seluruh produk panen. Ya, selama ini memang tugasnya yang kita ketahui hanya untuk padi. Betul. Kenapa tidak? Mereka juga ikut menjaga pasokan untuk kopi. Karena potensinya besar sekali Potensi dan nilai ekonominya tinggi. Tinggi. Itu. Oke, berarti kita bisa lihat-lihat ya sambil processing tempatnya, terus tempatnya mungkin teman-teman IKM lain pingin ikut gabung itu gimana nih syaratnya nih Pak Kadis? Oh ya, ini kan bantuan apa itu kan ujuk itu. Pak, saya IKM gitu. pola bantuan, pola pembinaan itu kan kami selalu memakai skema kelompok. Oh, kelompok, teman-teman yang sendiri. Jadi nggak boleh kita pemerintah Pemda memberikan bantuan kepada orang per orang. Aturan atas baku seperti itu. Jadi ini ada kelompok usaha bersama KUB, silakan berkelompok. Kami punya tim verifikasinya, timnya seperti Pak Ustadz ini, para penyuluh ini, expertnya urusan industri kecil. Nanti ada rekomendasi bisa kita bantu dan sebagainya. Barulah kalau menurut hitung-hitungan teknisnya masuk untuk kategori kita bantuan alat dan sebagainya. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Sri, ada bantuan pelatihan, ada fasilitasi. Iya, lengkap ya. Apa saja kadang-kadang suka ketukar, saya ada fasilitasi untuk pelatihan ya. Kemasan, pelatihan, kemasan sampai halal PIRT ya. Dan alatnya, legalitas dan alat-alat produksinya kita siap bantu. Kami menyediakan itu. Teman-teman bagi IKM yang udah berjalan mungkin tapi belum ada koneksi dengan dinas atau mau nyemplung di industri kecil menengah, mau kopi ataupun apapun itu ya. Nanti kita lihat nih peralatannya, kita bareng sambil lihat-lihat. Ada pesan-pesan nggak Pak? Baik, mari kita ini saja mungkin mari kita berdayakan bagaimana IKM kopi kita ini dapat tumbuh kembang dengan baik di Kabupaten Sukabumi. Itu sajalah, itu yang kami anggap untuk mewujudkan Sukabumi kita mubarokah. Kopinya dijemur di dom panel surya ya. Jadi ini meskipun hujan, kopinya tetap bisa ada proses pengeringan karena ada panel surya di sini. Jadi ininya terbuat dari mika. Jadi proses pengeringan itu berlanjut dari siang sampai malam meskipun hujan ataupun panas. 24 jam. 24 jam. Pak. Jadi ada blowernya di sini. Ya, karena blowernya di sana, iya. jadi walaupun hujannya besar kan dingin ya. Tapi ini tetap pengeringan tetap berlanjut. Jadi ini bisa kering lebih cepat.
Jadi Pak, ini untuk menentukan ini udah siap untuk dihulur apa belum? Ini Dihulur nanti itu dikupas. dikupas. Jadi kita ukur dulu kadar airnya pakai mesin ini ya. Iya. Ini kita seleknya green bean. Nah, parchment kopi ini parchment kopi ya. Ini kopinya dimasukin ke sini. Ini dites Pak. Harus kelihatan kayaknya. Layak gitu ya kalau 14. Tuh, 14 ya. Oke. Nah, kalau udah 14%, di apa namanya 16% di helat, di mesin helat. Proses selanjutnya sekarang kita mau hulur kopi ya. Jadi tadi kopi yang udah Kadarnya kadar airnya sudah 16%, lalu masuk kita ke mesin hulur ini. Kopi namanya. Kopi yang Ya, tadi karung ya, betul. Ini kita nyari dulu mesinnya. Dari ahli nanti. Dari sini Pengeringan, pengupasan, pengeringan, pengupasan, sortir. Jadi milih kopi yang dipilih yang bagusnya aja Pak. Jadi ada standar SNI di fake kopi. Jadi kopi yang belah, kopi yang kuku kambing, hitam, black bean. ada brown berapa bean. jenis? Ada Kuku kambing kayak apa? kuku kambing itu yang belahnya sedikit Pak. Terus tuh biji hitam sebagian, biji hitam full, biji coklat sebagian, biji coklat full yang patah, terus keriput. Yang paling bagus? Yang paling bagus ya itu yang di bawahnya nanti yang udah Berarti selesai. ini disortir. Yang ini yang udah disortir. Ini kan nih ada apa? Ini mah patah ya. Ini ya. Ini kuku kambing nih Pak nih. Ini kuku kambing ini. Oke. ada mesin. Dilatihnya berapa? Dilatihnya? Belum ada Bapak kalau mesin pemilah yang otomatis. Tapi ada mesinnya. Ada kalau beli. Itu juga beli, mangga Pak Kadis. Ada Pak. Namanya itu Wisort mah bisa misahin yang coklat hitam sama yang normal. Kalau mesin grading ada namanya Suton, kalau Sutoma nanti itu jadi grade 1, grade 2, grade 3 nya tuh dipisahin pakai mesin. Itu mah kan mesin tonase ya. Berhubung belum tonase jadi masih manual. Selanjutnya setelah kopi disortir, jadi kopinya disimpan di stok gudang. Ini stok gudangnya, stok yang masih ada. Sebenarnya udah pada terjual. Ini ya, udah sortir nih. Iya. Ini stok green bean, ada robusta, ada arabica. Nah, karena selain kita menjadi supplier green bean, kopi mentahnya, tadi kan kopi mentah sudah disortir, itu udah siap jual. Nah, kita juga supply kafe, roastery, dan kafe, hotel, dan restoran untuk kopi sangrai sampai kopi bubuk. Nah, ini ada mesin-mesin untuk menyangrai kopi atau ngerosting kopi. Pas dari sana tadi ya? Iya. Dari ini kan? Itu kan sortir. Ini habis disortir disangrai. Disangrai ya? Ini mesinnya sangrai. Ya. Kering kan? Ya. Ini ada 3 mesin sangrai Pak ya. Oh, ini mesin sangrai semua? Ya. Ini yang 1 kilo, ini yang tengah 10 kilo, yang ujung 5 kilo. Jadi di sini kita siap melayani pesanan 100 kilo sehari. Oh, 100 kilo. Ya. Sampai penyanggahan. Ini doang. Oh itu aja. Ya. Ini yang pertama kali dari dinas perindustrian 1 kilo. Dari 1 kilo itu ada anak keluar gitu. Gitu. Ini ada mesin blender, ada 2. Ini untuk blender manual dulu. Ini untuk blender espresso. Ini yang rasa anak. Ini stok kopi untuk yang udah disangrai. Ya, sangrai. Ya. Ini jenis-jenis kopi ya? Jenis kopinya ada beberapa ya, ada Natura Anaerob, ada Full white, Wash, ya. Wine, Grand Honey, Honey Lemon, Natura Classic, sama Luar Biasa. 6 jenis. Ini untuk Arabica Specialty, ini untuk espressonya ada Fred Robusta, Arabica Espresso, Robusta tubruk, Arabica tubruk. Kalau blend itu kan di blend Arabica Robusta. Itu gimana sesuai request. Ini untuk mesin silatnya jadi nanti di Press. press.